Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rehanika Maulana dengan NIM 224150448. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas saya yaitu review materi yang sudah kita pelajari tentang konsep IoT. Eh, jadi yang pertama itu ada tujuan. Tujuan kita review materi ini agar kita dapat memahami definisi dan konsep dasar IoT, mengetahui sejarah perkembangan IoT, mengidentifikasi komponen dan karakteristik IoT, menganalisis potensi dan manfaat IoT di berbagai sektor, serta mengenali tantangan implementasi IoT. Eh, yang pertama itu, apa itu IoT atau Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah jaringan objek fisik, alat, kendaraan, bangunan, dan objek benda lainnya yang ditanamkan dengan elektronik, sirkuit, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan objek-objek ini untuk mengumpulkan dan bertukar data satu sama lain. Nah, di sini lanjut ada konsep dasar IoT, yaitu objek fisik atau things, berupa perangkat nyata, contoh sensor, alat elektronik. Kemudian ada konektivitas jaringan, yaitu internet untuk komunikasi data. Lalu integrasi fisik dan digital. Dunia nyata terhubung dengan sistem digital. Kemudian ada pengendalian jarak jauh, yaitu bisa dikontrol dari mana saja. Kemudian efisiensi dan akurasi. Pekerjaan jadi lebih cepat dan tepat. Lanjut analogi sederhana. IoT itu mirip tubuh manusia. Contoh sensor itu sama seperti indera manusia itu mata ataupun telinga. Kemudian ada jaringan yang mirip dengan saraf. Kemudian ada prosesor yaitu otak dan aktuator yaitu otot. Kita masuk ke sejarah IoT. Jadi di sini ada timeline perkembangan IoT. Pada tahun 1982 itu dibuat konsep ubiquitous computing oleh Mark Weiser. Lanjut di tahun 1959, istilah IoT diperkenalkan oleh Kevin Anston. Di tahun 2005, ITU merilis laporan resmi IoT. Lalu di tahun 2008, IoT menjadi tren global. Lanjut di tahun 2011, IPv6 atau alamat internet itu dia lebih banyak. Yang di tahun 2013 IoT populer seperti Google Glass dan Nest. Kemudian di tahun 2016 integrasi dengan AI dan cloud. Di tahun 2019 5G mempercepat IoT. Di tahun 2023 fokus keamanan dan edge computing. Jadi di sini intinya IoT itu berkembang dari konsep, kemudian teknologi, lalu digunakan luas di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Eh, di sini ada komponen utama IoT. Jadi IoT itu ada beberapa komponen utamanya, yaitu perangkat atau things berupa sensor, aktuator, dan juga microcontroller. Kemudian ada di sini konektivitas, itu jaringan seperti WiFi, Bluetooth, Zigbee, dan juga LoRaWAN. Kemudian ada data, yaitu informasi yang dikumpulkan dari perangkat. Lalu ada analisis, yaitu dia berupa pemrosesan data untuk wawasan. Lalu di sini ada antarmuka pengguna, seperti dashboard dan aplikasi mobil. Kemudian lanjut di sini ada karakteristik IoT. Dia itu dinamis dan adaptif, yaitu menyesuaikan kondisi. Kemudian ada interoperable atau bisa komunikasi antara perangkat. Kemudian ada identitas unik atau tiap device itu punya IP address. Kemudian konfigurasi mandiri, dia itu otomatis tanpa manusia. Terus terintegrasi jaringan. Dia terhubung ke sistem yang besar. Kemudian kita lanjut di sini kategori IoT. Ada beberapa kategori IoT yaitu ada customer IoT atau cloud, yaitu perangkat dan aplikasi IoT yang dirancang untuk digunakan oleh konsumen individu dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ada Industrial IoT atau LLOT, yaitu pengguna teknologi IoT dalam konteks industri untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan keselamatan. Kemudian ada Internet of Medical Things atau IoMT, yaitu jaringan perangkat medis yang terhubung, aplikasi, dan sistem yang dapat mengumpulkan, memantau, dan mengirim data melalui internet. Dan yang terakhir di sini ada Smart City atau dia itu konsep yang memanfaatkan teknologi IoT untuk mengelola dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan kota, termasuk transportasi, layanan publik, dan infrastruktur. Lanjut di sini dalam IoT itu ada tantangannya juga, yaitu yang pertama pada keamanannya. Jadi IoT ini memiliki risiko pencurian data apabila keamanan di dalam IoT itu tidak kuat. Kemudian perangkat itu bisa diretas. Nah, kemudian yang kedua itu ada skalabilitas. Dia ini memiliki data yang sangat besar atau big data. Kemudian sistemnya itu harus mampu menampung banyak perangkat. Jadi apabila sistemnya itu tidak mampu, IoT ini akan cacat atau tidak sempurna. Kemudian ada di sini yang ketiga ada interoperabilitas atau di situ dia standar teknologi belum seragam. Kemudian di sini ada yang keempat ada bandwidth, yaitu keterbatasan jaringan internet. Lalu ada standar, belum ada standar global yang jelas. Dan yang terakhir regulasi, kurangnya aturan hukum terkait IoT. Baik, itu saja review materi dari saya. Untuk materi yang saya review itu memiliki kelebihan penjelasannya sangat jelas, mudah saya mengerti. Kemudian untuk kekurangannya itu kurang contoh-contoh atau lebih menjelaskan poin-poin yang sudah disebutkan. Baik itu saja, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.